Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini ibu sama ngantuk loh bu. Bagaimana suaranya? Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama ingkang kula takzimi, jamaah Masjid Al-Asr rahimahumullah. Langkung rumiyin sumangga kita maturaken puji syukur dumateng asmanipun Gusti ingkang Maha Agung, awit saking pangayomanipun ing dalu menika kita saged makempal ing wonten papan menika saperlu ngawontenaken majelis taklim dengan keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya nggih? Sehat badane? Sehat hatine? Yang paling penting sehat dompete nggih? Sehat mboten Bu? Alhamdulillah. Saya doakan semoga kita semua sehat segala-galanya. Salawat salam puji kunjung dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, ugi panjenengan ingkang setya bantu kalian panjenenganipun ngantos ungkaping zaman. Hadirin rahimakumullah. Saderenge sampun kenal kula dereng? Kula izin perkenalan nggih. Nama saya Nirmala Zuhriyatun Najwa, yang sering dipanggil kalau di Kediri itu lebih terkenalnya dipanggil dengan Ning Najwa. Ning Najwa ya. Saya dilahirkan dari rahim ibu saya yang bernama Ibu Lilik Suwani. Istri ibu niki kenal nggih? Benar, akrab nggih. Karena ada kerjasama yang baik terhadap ayah saya, yaitu adalah Bapak Muniruddin. Nggih. Saya ini masih kelas 6 loh Bapak Ibu. Tapi meski kok dhuwur sampai padang. Kalau saya ini saya cerita sebentar. Kalau saya ikut jalan-jalan gitu atau pergi kemana sama ayah saya ketemu sama temennya, "Loh Pak Munir, momong putune nggih." Ladalah. Yang kula lo yoga nih. Lah pergi apa? Pak, rambutnya niku Bu. Ketok lah pun. Pulau. Jadi cuma cerita mawon nggih Bapak Ibu nggih. Nah, mboten napa-napa nggih kula hari ini si tausiah teng mriki. Karena ada kalimat hikmah yang bijak. Ungdur maqala wa la tangdur man qala. Perhatikanlah apa yang dikatakan, jangan dilihat dari siapa yang mengatakan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Asr rahimahumullah. Kajian pada malam ini temanya adalah Ramadan kita sambut dengan gembira. Kita ini menyandang gelar orang beriman atau orang mukmin. Dan orang beriman itu sangat menakjubkan, sangat mengagumkan dan sangat luar biasa. Hadirin, kita refresh kembali. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999 dari Syuaib, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban la amril mu'min, inna amruhu kullahu khair, wa laisa dzalika la ahadin illa lil mu'min. In asabathu syarra'u syakara, fakana
khairan lah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik, tidak ada yang jelek. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun juga baik baginya. Lah, terkait dengan datangnya bulan Ramadan, ternyata yang dipanggil-panggil oleh Allah hanyalah orang-orang mukmin atau orang beriman, tidak kepada orang lain, yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah hadirin, ayat ini adalah panggilan yang istimewa dari Allah untuk orang beriman, yaitu untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan dan agar meraih takwa. Follow-up-nya, jika sudah meraih takwa, kita sudah meraih takwa, kelak Allah akan memasukkan kita ke surganya. Masalahnya gini, ada masalahnya. Jenengan itu percados boten, lah surga itu merindukan panjenengan. Percados boten? Dijelaskan sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafir. Talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Orang yang gemar membaca Al-Qur'an, orang yang menjaga lisan, memberi makan orang yang lapar, dan berpuasa di bulan Ramadan. Sekarang saya akan mengupas satu persatu dengan sedikit-sedikit. Yang pertama tadi adalah talil Quran. Kenapa talil Quran? Gemar membaca Al-Quran. Keutamaan membaca atau menghafal Al-Quran itu sangat banyak. Tapi pada hari ini saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama adalah menjadi manusia yang terbaik. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Yang kedua, sebagai penawar obat yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi lak panjenengan niku ngrasa hatine kurang enak, jenengan coba baca Al-Qur'an, insya Allah nanti akan sembuh. Sekarang ada pertanyaannya. Siapa yang di sini setiap hari membaca Al-Qur'an? Semuanya, alhamdulillahirobbilalamin. Yang kedua, siapa yang hanya kadang-kadang? Biasanya enten sih ngelip-ngelip gitu. Itu jika kadang-kadang. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang hampir tidak pernah? Boten enten, alhamdulillah. Jamaah temriki pinter-pinter, masya Allah. Masya Allah. Tenang dulu, surganya Allah nih.
lisan. Kita semua pasti bisa menjaga lisan, perkataannya kalau bicara. Apalagi kalau kita bisa menjaga lisan, lebih baik kita diam saja. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Jadi kalau seumpama ibu-ibu nih, ibu, hari ini akan saya bisa pergi bah. Enten badan. Alhamdulillah, Bu itu ya ternyata tekene itu. Masya Allah. Kagum aku Bu ya Allah Bu. Bisa sampai ngaji enten Bu sing sampun dibalik. Nah kalau senengan itu mau diajak gibah, langsung cari alasan aja Bapak Ibu. Sing mau pulang ke rumah menjaga anak kek, sing mau mandi kek, tapi nanti dasarkan beneran agar nanti dapat pahala oleh Allah. Yang ketiga adalah wa muta'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Memberi makan adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang sesama. Dan ganjarannya itu sangat besar. Dari Imam Jalaluddin mengatakan, barang siapa yang mengasihi atau memberi makan orang yang lapar, maka ia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wasaimi fi syahri Ramadan, yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sampai-sampai kita puasa di bulan Ramadan itu bisa menjadi penebus dosa hingga datang Ramadan selanjutnya. Yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idza tanaba kaba'ir. Jarak antara sholat 5 waktu, sholat Jumat dengan Jumat lainnya merupakan penebus dosa yang ada di antaranya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kali ini alhamdulillah saya mengisi tausiah dengan tema 4 orang yang dirindukan surga. Tadi kan di sini tak temanya itu mau menyambut Ramadan dengan gembira geng. Untuk nanti Ramadannya biar dijelaskan mundir geng. Betul apa geng? Kalau mau jenengan kangen kalian suara dan mundir geng. Nah jenengan pengen kula sengisi betul apa? Tapi makin jenengan undangku kula, oke? Siap deh? Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. That's all from me. Thank you for your attention. And Najwa Pillow. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya sangat, ya Allah rasanya beda. Sudah sekian puluh tahun kita nggak jumpa gitu Bapak Ibu. Lihat dulu wajah-wajahnya itu ternyata tambah ganteng-ganteng sih namanya. Ini Pak Firman kok gitu. Lek Pak Ali ini wis kula mboten buat sering ketemu ya. Bukti-bukti ketemu. Tapi saudara-saudara kula ya Allah tambah ganteng-ganteng kabeh ya. Ya alhamdulillah tetap kita syukuri
tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa? Bapak Ibu, Allah masih memberi kenikmatan kepada kita yang luar biasa. Ini yang harus kita syukuri. Usia berapapun yang sudah kita miliki, yang sudah kita nikmati, ini adalah semuanya dari Allah. Karena tidak semua orang itu mau bersyukur atas kenikmatan, yaitu ada dua kenikmatan yang sering diabaikan, sering dilupakan. Nikmatani mabunun fihima kathirun minan nas. Ada dua kenikmatan dari Allah itu yang sering membuat orang lalai, lupa, bahkan disia-siakan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu yang pertama asyik, yaitu kesehatan. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Pak Firman tapi gampang mulai nggih ini nggih. Kemeng-kemeng bangke aneh, sikile ngoten nggih. Sing biasa dhisik silo sak jam betah saiki kira-kira 10 menit terus mulai rada dikenceng-kencenge ngoba-oba. Tapi tetap itu nikmat semuanya. Nggih Mas Sugeng nggih? Nggih Mas Sugeng. Ya ini. Jadi kesehatan ini kalau kita bandingkan dari usia kita sekarang ini, nyun sewu kula sampun Pak Ali kula pun purna wingi per 1 Desember. Per 1 Desember sampun purna. Nggih, alhamdulillah. Berarti kula sampun swidak niki, sudah luwe berarti. Pak Firman sampun pinten Pak Firman? Nah ini lah ya. Jadi usia kita ini sudah mendekati apa? Nah, ini yang pertama. Nah, dari usia sekarang ini katakanlah rata-rata ini 40, 50 sampai 60. Kita bandingkan usia yang sudah kita miliki ini mulai dari lahir sampai usia sekarang. Kalau kita mau menghitung betul, banyak sehatnya apa banyak sakitnya. Ini yang perlu kita. Mulane lek wis awake ngrasakne akeh sehate, kemeng-kemeng saiki ora oleh sambat Pak Firman. Gak oleh sambat. Wis wayahe Pak Firman. Nah ini ya, wis wayahe. Nah, ini yang kedua adalah al-faragh, yaitu waktu luang, kesempatan. Ternyata Allah dengan usia yang diberikan kepada kita sekian ini ternyata masih diberi waktu, diberi kesempatan. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang manusia saking kepenaan enake dikei umur rada dawa, bahkan dawa, dikei waktu, tapi kadang-kadang disia-siakan. Waktu itu disia-siakan. Lek mboten percados, mboten usah dikoreksi, di mukhasabah 1 tahun enggak usah. 1 hari mawon mulai kita melek, katakanlah jenengan sergep-sergep jam 2:30 atau jam 3 bangun. Sampai mau tidur lagi iki mungkin jam 9 atau jam 10. Itu sampai kalau dihitung 24 jam. 24 jam itu yang kita gunakan. Waktu itu kira-kira yang bermanfaat berapa jam? Coba jenengan hitung. Sholat 5 waktu. Rata-rata panjenengan sholat 5 waktu bisa seperempat jam? 1 waktu? Nah ini tanda-tanya juga. Paling rata-rata itu adalah sekitar 5 menit sampai 10 menit. Lele 10 menit kali 5 waktu hanya 50 menit saja ora enek. Ya, ini Bapak Ibu. Pada 24 jam dan digunakan untuk bekerja. Kerja itu maksimal aturannya hanya 8 jam. Hanya berapa jam? Dari 24 jam kita ambil, lah yang lainnya kemana? Nah ini lah Bapak Ibu. Ini yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan di usia kita yang masih ada ini kita dapat memanfaatkan kesehatan dan waktu yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan, untuk sanggup kita mau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini perlu kita ingat ada sebuah hadis bahwa malaikat Jibril itu pernah mengingatkan menemui Nabi Muhammad. Apa yang diingatkan melalui malaikat Jibril? Hai Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, uripo sakarmu, hiduplah sesukamu. Tapi suatu saat kamu pasti menjadi mayit. Lah suatu saat pasti menjadi kita mati. Mati tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh diolor-olor, kita tidak bisa, tidak mampu, dan seterusnya. Di situ ada kata-kata suatu saat, sewaktu-waktu. Kenapa dikatakan suatu saat, sewaktu-waktu?
ini adalah yang perlu menjadi benak di pikiran kita suatu saat sewaktu-waktu. Tidak dijelaskan, Munir, umurmu tak kei umur swidak loro, swidak telu, 70, 80. Tidak ada seperti itu, Bapak. Tidak ada ternyata. Ternyata ini dirahasiakan oleh Allah supaya manusia itu adalah satu, pandai bersyukur dan memanfaatkan waktu dan kesehatan yang dimiliki sewaktu-waktu. Tapi umume wong ki lek napa niku badhe sedo niku biasanya sing disi lek rambute sing putih, sing usia 60 ngoten ta? Tapi ternyata tidak. Napa sing rekone ngurpetak ngeten iki disi durung karuan. Kadang-kadang sing tasih istri kira ngeten iki disi ya terkadang. Lho kudu siap Gus ya. Kudu siap. Karena Allah tidak menentukan berapa usianya. Apa wis rambutnya putih, kayak jin ireng, kayak jin setengah-setengah, apa wis putih mergo disemir dadi merah, ya karo. Nah, ini adalah tidak tahu. Usia berapa diberikan kita tidak tahu. Kapan waktunya, siang, malam, pagi, kita tidak tahu. Di mana tempatnya kita juga tidak tahu. Sedang apa, kita juga tidak tahu. Ternyata tetangga saya nih Pak, tetangga saya masih sehat walafiat kata jenengan, yang sawah itu jadi sehat biasa. Teko sawah keleset langsung meninggal. Ini yang terjadi. Itu tetangga saya dan ada juga teman saya di daerah sana itu ada. Tapi ada juga, alhamdulillah mudah-mudahan pahalanya diterima Allah. Itu saudara saya pas sholat maghrib Pak Firman itu, pas sholat maghrib sujud itu loh, nggak bangun-bangun. Nah, inilah Bapak Ibu. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan sewaktu-waktu kita dicabut nyawa kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, shalawat wassalam yang dituju dimantang asanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, lan umatipun, mugi-mugi kita sedaya tansah derek-derek napa mawon ingkang sampun dipun contohaken kalawan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jam itu sebetulnya saya itu kalau bisa itu ngaji waktunya panjang kesoponan malam. Kapan-kapan Pak Firman panggil ya, panggil malih, mugi-mugi mawon, nggih. Nah, karena ini waktunya sangat singkat sesuai dengan tema yang sudah diedarkan datang panjenengan semua. Memang Ramadan kita sudah dekat. Insya Allah di edaran dari PP itu sudah disampaikan yaitu 1 Ramadan mulai masanya 1 Maret, gitu? 1 Maret tinggal beberapa hari, sudah beberapa hari. Nah, karena apa? Kalau kita sudah dengar Ramadan mau tiba, seperti yang disampaikan oleh Neng Najwa tadi, itu ternyata yang dipanggil itu hanya orang yang beriman. Tidak semua orang itu dipanggil, khusus. Jadi kita itu diistimewakan oleh Allah, orang yang beriman. Nah, tetapi iman manusia, Bapak Ibu, iman manusia itu adalah ini mengalami gelombang. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, sejauh mana turun iman kita ini mau menghadapi bulan Ramadan. Maka dari itu, Bapak Ibu, mari kita menyambut bulan Ramadan ini dengan riang gembira, dengan senang hati. Karena apa? Banyak orang itu kalau sudah mau dengar Ramadan, menunggu wis enek ngomong, "Bila cepete yo, wis poso nek." Itu ada hal seperti itu. Justru tidak senang, tidak disyukuri. Dengan hadirnya bulan Ramadan itu loh, malah kayaknya mengeluh. Nah, ini Bapak Ibu jangan terjadi kita sebagai orang yang beriman yang betul dipanggil oleh Allah. Karena orang yang yang merasa gembira, senang menyambut atas perintah Allah, itu sudah jelas disampaikan dalam Quran surat ke-10. Surat ke-10 niku surat apa Bu? Enten sing hafal? Surat Yunus, nggih. Surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nggih.
katakanlah, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Jadi kita ini orang beriman itu diberi karunia dan rahmat dari Allah. Hendaknya dengan itu, dengan rahmat dan dengan karunia yang diberikan oleh Allah, kita itu disuruh mereka supaya bergembira. Hadirnya Ramadan ini kan suatu rahmat, suatu nikmat, suatu karunia dari Allah. Satu tadi karena tidak semua orang diberi kenikmatan atas munculnya bulan Ramadan. Ramadan itu nikmatnya luar biasa, banyak pahala. Sampai di ayat yang lain, surga dibuka lebar, semuanya pintu surga. Jenengan tepang niku pintu surga enten 8. Pun tepang ora? Semerep. Teng pundi semerep? Lah, pintu neraka semuanya ditutup. Itu kan untuk orang beriman, bukan untuk siapa-siapa, Bapak Ibu. Nah, dengan kabar gembira seperti inilah, makanya ini kita harus menyambut Ramadan dengan gembira. Bukan hanya itu, semua pahala itu dilipat gandakan menjadi 1000, Bapak Ibu. Semua pahala. Sampai itu kalau kita membaca Al-Quran, talil Quran tadi, satu huruf saja itu kalau di luar bulan Ramadan itu hanya 10 kebaikan atau 10 pahala. Itu di luar bulan Ramadan. Tetapi di dalam bulan Ramadan satu huruf saja itu sudah dikalikan 1000. Luar biasa kan Bapak Ibu? Ini makanya tadi diajak oleh Nana Dua, monggo Bapak Ibu yang sudah biasa di luar bulan Ramadan kita anderes ngaji, monggo nanti di bulan Ramadan jangan sampai kita ketinggalan atau kurang. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini kita harus gembira. Itu satu huruf dong, ya. Bu. Mendengar kan meskipun apa bacaan basmalah. Memang harus buka acara dibuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar. Pinter siapa? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter? Masa Insya Allah 19. Ya, tapi mungkin ditemali ya, mungkin lek kleru pas badhe tilem wonten dibuka Qur'ane utawa wonten niki HP dihitung 1 2 3 sampai pira. Mungkin lek Pak Munir kleru mungkin jenengan telepon dia mungkin jenengan. Lah, itu 9 huruf saja pahalanya, tinggal mengalihkan Bapak Ibu. Di luar bulan Ramadan adalah 10, di dalam bulan Ramadan kali sekian. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Itu hanya membaca Al-Quran, belum amal ibadah yang lainnya, ibadah wajib, ibadah sunnah dan seterusnya. Tadi terkait dengan yang dirindukan surga tadi. Talil Quran, sering membaca Al-Quran, wa hafidhil lisan, menjaga lisan. Maaf Bapak Ibu, langsung saja, ternyata lisan itu zaman sekarang dan yang akan datang tidak secara langsung melalui bibir kita. Ternyata melalui HP ini sudah merupakan mewakili lisan-lisan manusia. Hati-hati ya Bapak Ibu, ojo bisa-bisa nge-share sing kira-kira nggak bermanfaat, justru menimbulkan mudarat, nggak enak dengan orang lain. Saiki rasanya ini orang kudu ketemu sesama di depan mata, tidak harus ketemu. Melalui HP saja sudah bisa merasani di mana-mana, nyebar hoax, berita-berita nggak benar, terus gampang percaya dengan yang berita yang lain, padahal belum diteliti kebenarannya. Yaitu talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar atau membutuhkan. Monggo kebiasaan ini teruskan, apalagi di dalam bulan Ramadan. Apabila kita punya rezeki dan memang kita bisa, monggo setiap hari bisa memberi berapapun, walaupun tidak 1 piring, barangkali berupa takjil atau berupa apa, diberikan kepada saudara-saudara kita atau tetangga kita, terutama yang memang ada kekurangan. Pahalanya tidak mengurangi pahala kita, malah ditambah sesuai apa yang kita amalkan. Ini singkat-singkat mawon, dalu menyampaikan terus
Yang berikutnya adalah kita berpuasa di dalam bulan Ramadan otomatis. Nah, pesan kula ini perlu persiapan di dalam bulan Ramadan, mau menyambut bulan Ramadan tanggal 1 Maret nanti. Sing tasih kagungan utang sinten? Terutama ibu sampun sahur. Alhamdulillah. Kula niku waktu ya Allah, Pak Firman kula niku suwure kita ketika rencang-rencang niku, tapi niku iki beke mboten kula critane sedaya, ujug-ujug WA, Ustaz derek tanglet. Niki sederek kula niku nyambut damel niku kadose aurat. Tapi tasih gadah utang. Lah niki lho derek badhe nyaur niku nggih mboten mampu. Niku dos pundi carane? Bayar fidyah apa mboten? Sampai sebetulnya itu saya ditanya. Ya, mau gak mau, saya harus mencari. Tidak syukur menjelaskan melalui seingat otak saya, enggak. Dia harus mencari dasar-dasar dalil-dalilnya yang jelas. Oh, ini betul pas. Bapak Ibu, nah di dalam hadis riwayat Muslim pun itu disampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupa bentuk wajahmu. Jadi Allah nanti tidak akan melihat bentuk wajah kita ini. Kenyataannya di sepak bola juga kan nggak bisa ya. Saat ini kita membuat. Nah, jadi Allah itu tidak melihat itu. Jadi tidak melihat bentuk rupa dan hartamu tidak dilihat oleh Allah. Tapi apa yang dilihat Bapak Ibu? Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah hanya melihat pada hati manusia, hati kamu, hati kalian, dan amal-amal kalian. Nah ini, monggo menyambut bulan Ramadan ini, hati kita bersihkan, punya qalbun salim yang bersih, nah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Jadi nanti dihitung amal kita oleh Allah. Tidak akan dihitung harta kita, tidak akan dihitung cantik kita, ganteng kita, ternyata tidak. Ya, ini dalam sebuah hadis. Iya Pak. Waktu ini ditulis saya apa? Gak apa-apa ya. Lo izin dia. Sunnah dong, sunnah ada hadisnya. Mereka gak nutup cuakan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itu yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama tadi saya katakan kita harus menyambut dengan gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena adanya kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah seperti itu. Yang kedua adalah ayo ditingkatkan, dimantapkan iman kita, keyakinan kita, karena iman kita adalah naik turun. Ada ungkapan dari Abu Darda radhiyallahu an, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan turun. Jenengan merasakan nggih Bapak Ibu? Ternyata betul kok ini. Mboten jenengan kula mawon nggih ngrasakne. Kadang-kadang iya ya, arep salat arep apa ngono kok olah. Itu kan berarti sudah turun itu namanya. Mau memberi sesuatu, mau beramal sesuatu, kadang-kadang semangat, tapi kadang-kadang malas. Nah, ini adalah sesuai apa yang dikatakan dalam hadis ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi mari kita mantapkan iman kita supaya dalam menyambut bulan Ramadan kita keyakinan kita adalah betul-betul baik. Yang ketiga yang harus kita siapkan ilmu Bapak Ibu. Kita sudah ilmu semuanya. Hampir setiap minggu, setiap hari ngaji. Sekian usia kita ngaji terus. Tapi ilmu kita sudah kita laksanakan apa belum? Khususnya ilmu terkait dengan Ramadan. Bagaimana sih niat puasa? Bagaimana sih doa mau berbuka puasa? Apa amalan-amalan sunnah yang harus kita lakukan di dalam bulan puasa? Mari kita cari ilmu itu. Mari kita cari. Walaupun tidak sekarang, melalui YouTube bisa, melalui medsos bisa, melalui apapun lah bisa. Kitab buku, guru, majelis taklim, monggo kita cari. Karena orang yang pengen hidupnya enak di dunia itu harus berilmu, di akhirat hanya juga harus berilmu, dunia akhirat harus berilmu. Yaitu itu pun juga ada hadisnya. Okay? Yang berikutnya dari hadisnya itu tadi ya, hadis riwayat Tabrani, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang pengen hidupnya enak bahagia di dunia harus berilmu, punya ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi.
lek pengin uripe awake dhewe masuk surga ning ngendi Gusti Allah kono, yo tetep harus punya ilmu mencari ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, sama kedua-duanya. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, hampir terakhir yang keempat, kesiapan kita itu adalah amal. Monggo nanti dipraktekkan. Kalau sudah punya ilmu, kita praktekkan di dalam bulan Ramadan. Apapun yang sudah punya, yang sudah kita miliki, ilmu-ilmu yang terkait dalam bulan Ramadan. Yang paling terakhir, kalau kita sudah belajar, punya ilmu, kita pahami, kita amalkan, kita laksanakan, ujung-ujung terakhir kita harus tawakal, harus berpasrah diri kepada Allah. Karena segala sesuatu kita kembalikan pada Allah. Semuanya yang punya adalah Allah. Kita serahkan. Ya. Jadi kita nggak usah berharap wingi niku kula panggil kanca tangga niku. Ketoke susah, gak nyambut gawe. Walah kok ngoten niku wae. Yo ngono kuwi ya dianu to dieling-eling lah kok angel ngono kuwi. Jadi nggih kula eling. Yo ndungone sabar tenan. Kula nggih sabar, tapi kadang-kadang kula tapi yang grundelmu piye? Ya Allah, kula niku mboten nyuwun, mboten ndonga kok dereng jenengan maringi. Ngono kuwi, dereng oleh nyarani salah niku jenenge. Nah, untuk orang beriman tidak boleh nggih, mboten asal ngoten niku. Tawakal terserah diparingi utawa ditunda maringi utawa bentuk yang lain pasti ya. Udhuni astajib lakum. Donga nyuwun nyang Gusti Allah mesti diparingi saat itu atau hari yang lain, kapan waktunya, atau di tempat lain, atau bentuk lain. Nemen-nemene gak diparingi nek donya, itu pasti Allah akan maringi di akhir. Amin ya rabbal alamin. Pun Pak Ali gak penak wis bisa. Ngono ya. Ya Allah, jane pengen ngene iki anu cerita akeh ngene iki ya. Mboten napa-napa Pak Ali, teman-teman, saudaraku semuanya. Paling tidak saya sudah senang sekali tasik panggil panjenengan, tasik pun paringi sehat walafiat. Mudah-mudahan tasik sisa-sisa hidup kita ini tidak tahu kapan waktunya kita tidak ada di dunia dan lepas ya. Ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, mendapat bimbingan dari Allah, diberi kesehatan lahir batin. Ujung-ujungnya tetap harapan kita yaitu dalam kondisi yang husnul khotimah. Kula kita mekaten nuwun pangapunten amun singkat kemawon. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.